Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang skizofrenia. Sebelumnya, dari kelompok 8 sendiri beranggotakan Muhammad Rizky Elang Aditya dengan NIM 1097, Syifa Salsabila dengan NIM akhir 100, Mazia Filti Talini dengan NIM akhir 102, dan Habibah Zahra dengan NIM akhir 110. Selanjutnya, apa itu skizofrenia? Skizofrenia itu berasal dari bahasa Yunani, skizofren. Skizo berarti retak, pecah, terbelah. Sedangkan fren berarti jiwa. Dengan demikian, skizofrenia berarti split mind atau pikiran yang membelah. Bukan berarti orang yang menderita ini memiliki multiple personality atau split personality. Mereka akan terlihat seperti kehilangan kontak dengan realita yang akan membuat kesusahan penderitanya beserta sekitarnya. Penderita skizo tidak lagi berbahaya atau bereaksi secara brutal. Faktanya, mereka lebih rentan menjadi korban dari suatu kejadian. Riset menunjukkan bahwa skizofrenia dapat diderita oleh pria atau wanita. Namun, lebih rentan skizo muncul dini pada pria. Dan penderita gangguan ini memiliki kecenderungan meninggal di usia muda karena banyak bermunculan penyakit lain bersamaan dengan gangguan ini. Selanjutnya akan dibahas oleh Cipan. Oke, ini ada gejala utama. Itu ada 5. Yang pertama itu ada delusi. Delusi ini keyakinan kuat yang tidak didasarkan pada kenyataan. Yang kedua ada halusinasi, itu melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kemudian yang ketiga ada kalimat yang tidak koheren, yang maksudnya tiba-tiba berhenti di pertengahan, berpindah dari satu pikiran ke yang lainnya, atau menggunakan kata tak masuk akal. Yang keempat, gerakan yang tidak biasa, maksudnya gerakan yang repetitif atau gelisah, postur tubuh tidak normal. Kemudian ada gejala negatif, itu kurangnya perilaku khas seperti mandi, atau memenuhi kebutuhan pokok, atau juga menunjukkan emosi. Nah, setelah tadi 5 kategori utama dari gejala skizofrenia juga dibagi menjadi dua jenis gejala, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Yang pertama ada gejala positif. Positif berarti ada gejala. Ini tuh gagasan, persepsi, atau tindakan berlebih yang menunjukkan bahwa orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang nyata atau tidak. Yang pertama itu ada halusinasi. Nah, halusinasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pendengaran. Pendengaran tuh maksudnya mendengar suara-suara di kepalanya. Kemudian yang kedua ada visual, melihat pola, objek, cahaya, dan orang. Yang ketiga itu penciuman dan pengecapan, dapat berupa bau atau rasa yang baik dan buruk. Yang terakhir itu ada taktil, yaitu menciptakan perasaan ada sesuatu yang bergerak pada tubuh, misal ada serangga atau apapun yang dirasakan di tubuh. Kemudian yang kedua itu ada delusi, jenis gejala positif. Yang itu ada jenisnya juga, ada 6 jenis. Yang pertama penganiayaan. Itu merasa ada yang mengejar, membuntuti, diburu, dijebak, dan ditipu. Kemudian referensial itu merasa segala bentuk komunikasi publik hanya untuk dirinya. Kemudian ada somatik, itu mengira dirinya mengidap penyakit parah atau masalah kesehatan yang aneh. Yang keempat itu ada erotisme, yakni adanya selebritas yang jatuh cinta padanya atau pasangan selingkuh. Yang kelima itu ada agama, mengira dirinya memiliki hubungan khusus dengan dewa atau dirasuki dengan setan. Terus yang terakhir itu ada delusi yang besar, maksudnya itu mengira dirinya tuh adalah tokoh sesuatu yang penting di dunia. Kemudian ada gejala positif lainnya itu ada pikiran bingung dan ucapan tidak teratur, terus mengalami kesulitan berkonsentrasi, dan yang terakhir itu gangguan pergerakan. Oke, jenis lainnya itu ada gejala negatif. Gejala negatif ini mengacu pada tidak adanya atau kurangnya fungsi mental normal yang melibatkan pemikiran, perilaku, dan persepsi. Nah, itu ada 7. Yang pertama itu kurangnya kesenangan, maksudnya kayak tidak bisa menikmati apapun. Yang kedua, masalah dengan berbicara, tidak banyak bicara dan menunjukkan emosi. Yang ketiga itu perataan, datar dalam merespon, baik pembicaraan dan emosinya. Yang keempat
keempat itu ada menarik diri dari lingkungannya. Yang kelima, berjuang dengan dasar-dasar kehidupan sehari-hari, seperti berhenti merawat dirinya, mandi kayak gitu, berhenti. Yang keenam itu tidak ada tindak lanjut, maksudnya tidak dapat menepati janji atau menyelesaikan apa yang mereka baru mulai. Yang terakhir ada menurunnya keinginan untuk bersosialisasi, itu maksudnya tidak banyak motivasi berada di dekat orang lain dan interaksi mereka bisa terasa sangat canggung. Selanjutnya akan dibahas oleh Bang Adit. Boleh Bang Adit? Kemudian ada etiologi skizofrenia atau etiologi pasti dari skizofrenia belum diketahui secara pasti sampai saat ini, namun etiologinya diduga berhubungan dengan faktor genetik, perkembangan, dan faktor lingkungan. Frekuensi gangguan kepribadian yang berhubungan dengan skizofrenia dan gejala psikis ditemukan lebih tinggi pada kelompok dengan riwayat keluarga yang menderita skizofrenia dibandingkan kelompok dengan keluarga tanpa skizofrenia. Kemudian skizofrenia ini memiliki faktor antara lain lingkungan yang berpengaruh terhadap etiologi skizofrenia, yaitu hipotesis perkembangan saraf sejak awal kehamilan, hal-hal yang berpengaruh antara lain stresnya seorang ibu, defisiensi nutrisi yang kurang, infeksi ibu, retardasi pertumbuhan intrauterin, dan komplikasi saat kehamilan dan kelahiran. Selain itu, stresor sosial, misalnya diskriminasi atau kesulitan ekonomi juga dapat mempengaruhinya, dapat membuat seorang cenderung berpikir delusional atau paranoid. Kemudian beberapa neurotransmitter atau seperti dopamin, serotonin, norepinefrin, gamma aminobutyric acid GABA, dan glutamat memiliki kontribusi pada gangguan ini dan sebagian besar didasarkan pada respon pasien terhadap agen psikoaktif atau kelompok obat fenotiazin dan amfetamin disulfiram. Faktor resikonya, skizofrenia terbagi menjadi faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia ayah dan jenis kelamin, serta faktor resiko yang dapat dimodifikasi, misalnya penyalahgunaan obat-obatan. Selanjutnya akan dibahas oleh Hadifah. Oke, di sini ada basis neural yaitu third hits theory of schizophrenia. Di beberapa kerentanan ini ada pada gen, beberapa dampak termasuk infeksi atau trauma kelahiran dan lain-lain pada masa embrio atau perinatal pada otak merupakan pukulan pertama. Faktor-faktor ini kemudian dapat menyebabkan disfungsi neurodevelopmental, sensor psikologis akan memicu timbulnya gejala skizofrenia sebagai serangan kedua. Kurangnya, dukungan yang tepat akan menyebabkan perkembangan patologi penyakit sebagai serangan ketiga. Basis neural penelitian oleh Bene, yang dimana ia menemukan kolom fungsional yang menyempit, kelompok sel fungsional terkecil di korteks, peningkatan serat neuron vertikal, terutama serat rangsang, dan penurunan hambatan antar neuron di korteks. Menurut pengamatan ini, dalam gyrus cingulate, akson vertikal dan sel piramidal membentuk sinapsis rangsang yang berlebihan. Dan terlebih lagi, interneuron penghambat menurun dan sel piramidal rentan terhadap penembakan yang berlebihan. Ini adalah model yang sangat menarik karena kelainan sirkuit saraf diperkirakan berdasarkan kelainan morfologi ini. Penelitian ini dengan hipotesis bahwa gangguan berpikir dan gangguan kognitif pada skizofrenia terkait dengan kelainan jaringan saraf yang terdiri dari akson, dendrit, dan sinapsis. Selanjutnya akan dibahas kembali oleh Sipa.
Nah, kemudian ada treatment penderita. Meskipun belum ada obat yang bisa menyembuhkannya, perawatan ini diperlukan bahkan ketika gejalanya mereda dan dilakukan seumur hidup. Beberapa orang mungkin perlu dirawat di rumah sakit jika gejalanya parah. Yang pertama itu dengan bantuan obat antipsikotik dalam bentuk oral atau suntik. Beberapa jenis obatnya itu ada olanzapine, paliperidone, clozapine, dan lain-lainnya. Obat ini dapat membantu mengurangi gejala skizofrenia seperti halusinasi, delusi, cemas, dan sulit berkonsentrasi. Kemudian yang kedua itu dengan cara psikoterapi. Nah, psikoterapinya tuh ada banyak. Nah, yang pertama itu ada psikoterapi individual. Bertujuan untuk mengajarkan pasien mengenai cara menghadapi pikiran dan perilaku mereka, tentang penyakit mereka, berlatih membedakan kenyataan dan halusinasi. Yang kedua ada terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah perilaku dan pola pikir pasien, membantu memahami pemicu delusi dan halusinasi, mengajarkan pasien bagaimana cara menghadapi dan mengatasinya. Terapi ini juga bisa dikomunikasikan dengan pemberian obat-obatan. Kemudian ada terapi remedial kognitif yang bertujuan untuk melatih pasien agar bisa memahami lingkungannya, membantu meningkatkan kemampuannya dalam mengingat atau memperhatikan sesuatu, membantu pasien dalam mengendalikan dan mengatur pola pikirnya. Terapi ini mengombinasikan latihan otak dan terapi grup dengan sesama penderita skizofrenia. Selanjutnya ada terapi psikososial. Bila selama sesi psikoterapi penderita skizofrenia sudah merasa lebih baik, selanjutnya mereka mungkin membutuhkan bantuan belajar menjadi bagian dari sebuah komunitas. Yang pertama itu ada pelatihan keterampilan sosial, rehabilitasi, edukasi keluarga, kelompok atau komunitas swadaya, self-help group, assertive community treatment, ICT, kemudian ada coordinate specially Care CSC ditujukan untuk orang yang mengalami episode psikosis untuk pertama kalinya, juga bermanfaat untuk mencegah perburukan penyakit skizofrenia apabila ditangani sejak awal. Kemudian ada terapi pemulihan sosial, membantu penderita skizofrenia mencapai tujuannya serta membangun optimisme dan pikiran positif mengenai dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, yang keempat, yang D, ada terapi elektrokonvulsif. Terapi ini dilakukan dengan memicu kejang singkat yang terkendali menggunakan listrik kecil yang dialirkan ke otak melalui elektroda yang dipasangkan dalam kepala pasien. Sebelum menjalani terapi ini, pasien akan mendapatkan anestesi bius umum terlebih dahulu. Terapi ini merupakan solusi penanganan yang baru akan dilakukan jika obat-obatan sudah tidak mampu mengatasi gejala pasien sama sekali. Nah, kemudian ada treatment yang kedua juga itu ada transcranial magnetic stimulation. Itu terapi skizofrenia yang dapat membantu mengurangi halusinasi serta gejala negatif lainnya. Terapi ini dilakukan dengan mengalirkan gelombang elektromagnetik ke otak melalui alat khusus yang ditempelkan di kepala pasien tanpa tindakan bedah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami tentang skizofrenia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.